Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel pendidikan Anda, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, saya kali ini akan membicarakan bersama Profesor Dr. Suarsih Madya mengenai strategi menghafal kata kerja tidak beraturan, strategi how to memorize the irregular verb. Dan ini tentu sangat-sangat penting bagi siapa saja yang ingin belajar bahasa Inggris. Kita masuk pada episode 18, tetapi sebelum melanjutkan menonton video ini, tolong Anda yang belum subscribe, klik subscribe supaya Anda bisa mendapatkan video terbaru dari Profesor Dr. Suarsih Madya atau video terbaru dari Suyanto.id. Bagi para guru, para dosen, siapapun yang ingin berbagi pengetahuan di channel ini, Suyanto.id dengan senang hati akan membersamai Anda semua. Mari kita bikin rame-rame YouTube yang mendidik untuk memberi konten alternatif terhadap media-media sosial yang menampilkan video yang sangat tidak mendidik. Kita sapa dulu pembicara kita, tamu istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Bu. Dan mudah-mudahan Omikron tidak ke Jogja. Ya, betul. Mudah-mudahan tidak tertarik. Ya, karena di Eropa dan Amerika sedang ramai Omikron. Nah, Bu, kita di episode 18 ini akan memberi strategi bagaimana menghafal irregular verb. Saya dulu tanpa strategi jadi capek sekali menghafalnya, Bu. Gimana, Bu? Yang pakai strategi, Bu Arsih? Nah, ya, minggu lalu kita kan bicara tentang irregular verb yang jumlahnya 200-an, Pak. 200 berapa gitu ya. Nah, yang dikenalkan kemarin yang biasa dijumpai sehari-hari, tetapi ada banyak yang lain itu bisa dihafalkan. Jadi menghafal itu cara belajar yang primitif kelihatannya ya Pak. Tapi kalau bahasa memang harus menghafal. Jadi mau tidak mau, senang atau tidak senang itu ya, kita lihat. Mudah-mudahan dengan cara ini nanti kita bisa membantu mahasiswa maupun dosen yang tertarik ya. Saya share dulu ya Pak ya. Sudah diberi belum? Oh, bentar, belum saya siapkan share screen-nya karena hostnya tidak profesional nih. Ya, ya, silakan. Oke. Nah, ini ya, strategy to memorize irregular verbs. Jadi seperti saya katakan tadi, memang menghafal itu kalau dari GANY itu yang paling rendah ya, artinya tingkatan paling rendah, tetapi ini tidak bisa dihindari ya, itu. Sehingga dan bahasa memang basisnya itu kalau untuk pemula dan sebagainya. Nah, coba kita ini ya, nanti akan kita temukan bahwa pengelompokannya itu berdasarkan perubahan suara, Pak Yanto. Ya. Jadi suaranya itu yang di ini. Nah, ini kesandungannya karena kalau kita itu biasa melihat kan ejaannya gitu ya. Dan nanti rada struggle di situ. Cuma ada mirip-miripnya tapi ada yang tidak mirip, nanti jeglongan namanya. Misalnya ini contohnya yang di sini kan ada sell terus sold gitu ya. Jadi ini dicari temennya. Temennya ada misalnya gini. Teman main. Sell, told. Nah ini. Jadi ini paling tidak itu ya ini mirip Pak. Mirip sekali ini saya anukan yang mudah dulu, mirip sekali. Kemudian kan ini ada kata bentukan Pak Yanto. Resell, ya kalau resell mesti aturannya masih sama, resold, retail, retold. Nah ini lumayan, artinya kita tahu bahwa oh ini ya polanya, terus ada kata bentukan ini diberi berarti diulang ya, disusul kembali, lumayan lah dapat 4 kan gitu ya. Bu, gitu. Apakah hampir semua kata kerja itu bisa dikasih re?
Ya tergantung kalau akan ini bisa juga dibentuk begitu Pak, nggak apa-apa. Ya, Rewrite kan bisa tuh Pak, dari rewrite, right. reread gitu ya. Ya. Jadi tergantung kita akan, tapi itu ada. Kalau toh misalnya kadang-kadang kita karena punya aturannya gitu ya, itu bisa bentuk baru itu kan fleksibel sekali. Cuman biasanya itu lazimnya gimana gitu. Ya. Ini gitu ya. Jadi ini memang kebetulan ejaannya itu kan mirip ya Pak. Ini ya gampang. Sell, sold gitu. Nah, sebenarnya nanti kalau karena ini sudah menyinggung tenses gitu ya Pak ya. Itu berikutnya kalau tidak diselani itu next time itu terus penggunaan tenses itu akan nyambung ke sini. Ya, tensesnya itu. Nanti begitu tenses nanti berikutnya itu kelompok kata kerja. Nah, itu ada rumusnya Pak. Nah, ya. Rumusnya. Jadi saya kait-kaitkan supaya menyambung gitu ya. Nah, berikutnya misalnya itu, nah ini biasa gitu ya, drink. Kan beda lagi ya, itu sell, sold. Sold ini drink, drank, drunk. Jadi drink, drank ini ya, drank. Terus ini drunk, gitu, drunk. Ya. Nah, pasti Pak Yanto ingat. Nah, itu ring, rang. Jadi sebetulnya apa namanya kalau kita akrabi itu ya nggak sulit sih, cuma harus ingat tadi. Nah, yang lain shrinking, the world is shrinking kan, the time is shrinking. Ini banyak dipakai waktu kita mengatakan apa globalisasi kan, tidak shrinking time, shrinking space, shrinking apalagi gitu ya. Jadi flat kan. Ada lagi spring Bu, spring, sprang. Ya betul. Ini kan berikut ini sing dulu. Saya uratkan apa namanya. Ini apa namanya ejaannya ya. Sing, seng, sang itu yang menyanyi kan. Jadi ini juga ada sing. Sebentar Bu. Kalau di dalam buku-buku itu kan mereka belum ada yang mengelompokkan begini ya. Masih random dia ya. Ya ada tapi jarang sekali Pak. Ada itu termasuk yang apa namanya bahan-bahan ajar gitu. Oke. Ya, jadi bahan ajar itu si pendesain materi itu memikirkan bagaimana membantu pelajarnya kan gitu. Oh ya. Jadi ya. para Jadi memang ini harus disiapkan Pak. Ya, makanya para pemirsa harus berterima kasih kepada Profesor Warsi ini karena sudah dikelompokkan tinggal menghafalkan. Kalau sudah dikelompokkan nggak mau menghafalkan itu ya keterlaluan itu. Nanti kalau akan nanti akan saya lengkapi yang ini. Tapi sekarang yang ditangkap itu pengelompokannya itu berdasarkan suara tadi loh Pak. Suara itu. Nah itu dulu karena pengelompokannya kalau banyak bisa nanti dilampirkan aja biar mereka membuka sendiri nggak apa-apa kan. Ya. Ini paling tidak itu apa namanya jenisnya dulu ya. Saya kenalkan jenisnya dulu. Tapi ini ada yang agak lengkap, ada yang tidak karena memang ini ya. Jadi ini sing jadi eng, eng, ang kan, a kan gitu ya. A. Dan hampir sama. Nah, kemudian yang harus diingat kalau drink itu harus K-nya dibaca Pak. Jangan sampai drink gitu ya. Di drink gitu. Shrink juga sama. Sing karena itu sing dan sing kan beda. Ya, yang itu sing hanya sing tanpa K. Yang ini sink. Nah, karena beda banget gitu. Sehingga memang ketelitian kita meliput suara yang memang itu memang harus gitu ya. Jadi nggak bisa itu. Itu baru nanti akan menjadi accuracy dan membedakan yang belajar atau yang tidak gitu. Wah, jadi kalau ada sing ini saya malah confused juga ya. Saya ingat kalau sing untuk wastafel itu yang mana? Oh, zing. Kalau itu pakai Z. Oh, pakai Z ya. Dan itu kan jadi kata benda. Oh, zing. Zing, zinc. Zaman ya benar zing. Ya betul itu memang hampir sama dengan ini kan, tapi Z sama S gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu Pak sebetulnya kalau sudah familiar itu akan saling ingat seperti tadi. Oh, kalau itu kok jadi yang wastafel ya, zing gitu. Ingat itu. Jadi asosiasi kan. Ya, oke. Nah, ini spring ya kan itu tadi yang ikan ya. Nah, spring sendiri itu kan ada spring yang artinya air itu sumber air. Ya. Ini.
Nah, kemudian stang, ini saya ini kan. Jadi swing. Jadi ini agak banyak ya, artinya ini. Yang lain sebenarnya nggak bisa. Oh, Tapi paling ini tidak itu untuk menanamkan bahwa yang dikelompokkan itu adalah pola perubahan apa namanya suara gitu. Wah, tapi swim ini Mbak Lelo ini Bu. Swim. Maaf ini keliru maaf saya anukan. Itu tadi saya kira ini karena jejer Pak. Iya. Betul, saya Mbak Lelo saya ngetik. Betul, saya ngetik sih anu. Jadi anu lagi. Oke. Jejer sama A, E sama I. Oke ya. Nah, terus karena banyak paling tidak itu terkesan dulu, nanti kan bisa ini apa namanya? Kalau itu visual biasanya pada cepat ini. Ya, oke. Sebentar, kok nggak mau. Nah, sekarang ini ada lagi feed, fat gitu ya. I panjang terus gitu. Fat gitu. Nah ini juga ini satu ada beberapa, ada lead, let gitu ya. Jadi ini. Kemudian ada meet, mat kan gitu. Jadi ada ininya beberapa. Sehingga apa namanya? Yang selalu diingat adalah pola ininya. Nah, kebetulan ini kadang-kadang karena dikelompokkan, kemudian mereka akan salah di sini, Pak. Ini kan double I ya di sini. Tapi ini E dan A gitu loh, kadang-kadang terus pengaruh. Kalau ini kan tidak, ini sama ya. Jadi kalau seperti ini kalau saya dulu pada waktu belajar tuh yang saya ingat yang ini yang aneh ini gitu. Oke. Ya kan? Jadi kalau yang ini sudah usah dilarang mesti double E gitu ya, double I gitu ya. Oh yang ini awas yang ini gitu. Kalau ini enggak. Jadi strategi belajar kan gitu. Ya. Nah, sekarang yang ini Pak Yanto. Ini yang banyak sekali salah. Set. Ini kan harusnya kan say, set gitu. Jadi ini kelompoknya ini Pak. A. Jadi ya ini nggak perlu sama ya. Tapi ininya sama. Jadi setelah ini ke set gitu. Say, set. Nah biasanya dia bilang Said gitu. Jadi Said gitu. Nah, tapi ini set. Seperti kalau itu tambah s itu kan menjadi says gitu ya. Jadi ini perkecualian sebenarnya. Ya, sebetulnya set itu ketidakberaturannya itu enggak terlalu parah ya. Set gitu. Kecuali yang bentuknya 2, 3 beda itu yang benar-benar tidak teratur. Ya betul. Yang ini ya, ini kalau yang ini kan sama ya. Yang ini terus A gitu ya. Itu. Jadi, nah itu bisa nanti kalau dikelompokkan sendiri, oh yang 2, 3 sama dijadikan satu meskipun sekelompok ya Pak ya. Kelompok tapi kelompok yang satu deret gitu ya. Itu kan akan sangat bagus. Kadang-kadang monoton juga sih kok nggak rubah-rubah gitu ya. Nah kemudian ini kalau ini beda lagi, ini sama tapi AA gitu ya. Ya. Fling flang. Nah kadang-kadang itu tergoda di sini Pak. Jangan-jangan fling flang flang. Ya kan? Itu godaannya kan di situ. Fling tapi itu dengan apa nyemplungkan Bu? Fling. Bukan, fling itu menghempaskan. Menghempaskan. Ya melempar membanting gitu ya, menghempaskan gitu. Ya memang ya nyemplungkan ya ini waduh menghempaskan air boleh. Elengku nyemplungke jadi kalau nyemplungke kalau plunge itu jegur, Pak. Hah? Plunge. Ya, plunge. Plunge ya PLUNGE. Nah, plunge gitu ya. Kalau itu mungkin ke situ ya nih. Memang hampir sama gitu. Terus shrinking yang tadi serang. Nah, ini ada 2, Pak. Artinya shrink itu bisa shrank, bisa shrunk. Oh. Wah, ini. Makanya manut sini boleh, manut sini boleh. Nah, ini kalau untuk TOEFL yang menyesatkan ini. Nggak apa-apa, kan dua-duanya sama. Nggak mungkin akan menyoal ini, Pak. Nggak mungkin akan nanti soal yang... Bagi orang yang nggak ngerti maksud saya. Oh iya. Jadi kadang-kadang, cuman kalau ada catatan misalnya di kamus itu ada catatan American, ya berarti manut yang Amerika. Tapi kalau ini enggak, ini biasa aja. Ini kedua-duanya berlaku, sering serang. Boleh dua-duanya. Oke.
Jadi kalau keliru nggak masalah, Mbak. Yang bukan keliru sih. Sling sama selangsang ini ya. Jadi apa namanya? Kalau sling tuh apa ya? Membuang sembarangan lah gitu, Ya. blabur gitu ya. Cuma Itu. gitu loh. Iya. Terus sling, selang-selang. Jadi sling yang pakai sling yang ini itu pindah diam-diam karena malu, Pak. Misalnya Oh, koruptor, ada koruptor yang tahu-tahu kok ngilang ke perumahan gitu loh. sling ya. Sling. Nah, sling yang ini pakai ek, sling. Oh, Ini beda. itu Jadi, untuk patokan kalau selingkuh. nah, pinter. Itu asosiasi karena selingkuh terus malu gitu ya. Spin kan tahu ya kalau itu Ya, spin iya. Kalau ini spinning biasa. Kalau spinning. dalam ini stick juga saya kira ini tapi kelompoknya situ stick stuck. Nah, kemudian ada sting stang gitu ya. Ada swing swang. Jadi ini kalau saya dulu itu biasanya terus ini anggotanya piro sik kene iki ngono lho, Pak. Kita soal-soalan sama temen gitu. Jadi kita harus ada temennya ya. Karena kalau menghafal itu kan membosenin ya, Pak ya. Ya, Itu ada gurau-gurau dikit, keliru-keliru dikit gitu loh. Nah, saya kira mahasiswa yang itu sebaiknya begitu supaya tidak bosan sekali ya. Jadi ini ya. misalnya kalau ini dilengkapi harus cari sendiri. Nah, beberapa itu ada daftarnya sebetulnya itu daftar yang menurut abjad itu bisa ditengok dikelompokkan lagi. Nah, pada waktu mahasiswa atau siapapun yang belajar mengelompokkan sendiri itu sudah belajar juga loh, Pak. Menyalin ya, Ya, menyalin dari kamu itu juga praktek belajar nanti akan ingat gitu. oke. Daripada dibuatkan semua gitu. Ya, Sebenarnya ya. Tapi ya itu berarti maulah mau kerja, mau belajar mau kerja. ya. Mau menciptakan impression. Yang penting belajar itu kan di situ. Ya, jadi ada sebenarnya strategi belajar itu ada, Mbak. Nanti ada 6 jenis gitu ya. Kalau suatu pada hari-hari berikutnya mungkin akan kita bisa tunjukkan bahwa mengatur seperti ini, mengatur informasi dikelompokkan itu juga salah satu strategi. Kalau ini ya. Nah, kalau strategi belajar yang bahasa itu memang harus diciptakan banyak karena memang apa ya, kalau tanpa strategi ya menggeh-menggeh betul. Bosen ini. Orang nggak menggeh-menggeh, malah calm. Karena nggak tahu apa yang harus dimenggeh-menggehi. Iya ya. Jadi sembuh lah ngerti gitu. Nah, ada lagi yang lain, Pak. Ini supaya ring rang ada ya. Ring, oke. Mana? Ring rang gitu ya. Apa ki Jadi, ring itu? memeres kan loh, Pak. Oh, Kalau iya. baju itu kan jangan jangan Dipir, dipuntir. Nah, ini muntir itu loh. Meres tapi ditekan. dipluntir lah kalau batik kan nggak boleh ya. Penting tapi yang drip drying gitu kan. Itu mesti hanya dikebut-kebutkan gini kan. Oh, drip drying itu kebut-kebut kayak itu. Nah, kalau drip drying, kalau yang lain kan diuntir-untir, dipuntir kan gitu. Itu namanya di ring ya. Ring, don't ring it gitu misalnya. Nah, ring ini sama dengan pada waktu ring ini membacanya, Pak. Ring. Oh. Ya kan? Jadi W-nya hilang, ring. W-nya hilang. W itu selalu tidak dibaca sebelum R. Gitu. Berarti right itu right. Betul, ya? Itu right itu nggak boleh, wrong kan ya. Jadi ini harus juga namanya silent letters. Ini juga niteni, Pak. Wah, kalau enggak nanti jadi honor gitu. Kadang nggak ikhlas aku itu masih aja bilang right. Saya biasanya bilang sama siswa toh ikhlas ya lah gitu loh. Memang. Jadi rasanya kok nggak ikhlas gitu. Misalnya high, hike, wah itu jadi lucu. Nah, jadi kalau misalnya written yang ini kan kita tahu ya ada ini. Berarti ini bukan ring itu. Tapi pada waktu listening Ya. itu kan harus lihat konteks karena persis ya. ring. Kemudian nanti ininya kalau mau bicara berarti ring sama rang yang satunya reng-rang gitu ya. Jadi mahasiswa saya
juga tanya, Pak, apa bedanya park yang saat taman dan parkir? Ya harus lihat konteksnya. Seperti kamu bisa itu kan bisa dapat dan bisa racun. Nah, itu kan harus Betul. paham konteks memang. Ya, saya kira kalau Pak Yanto benar itu harus memberikan contoh dalam bahasa kita juga. Iya, betul. Misalnya TAHU, Pak. Kalau kita di pasar, aku mau beli tahu kan gitu ya. Ya, tahu. Aku tidak tahu kan gitu. Bukan aku tidak tahu, ya enggak? Ya, betul. Jadi Ya. sebenarnya kalau sikap kita mahasiswa itu seperti iya juga ya, kita di dalam bahasa kita juga ada itu akan bisa menerima, Pak. Oh iya juga. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu tutok dan tutok kan beda. Ya, betul. Wedi, wedi kan beda gitu misalnya. Ya, betul. Jadi saya kira batok sama batok. Jadi sebenarnya itu gejala bahasa itu hampir sama di mana. Nah, sekarang yang ini tidak saya ini kan ya. Ini terakhir ya, Bu. Ini terakhir. Ya. Jadi ini seperti ini kan ini loh ada persis kalau ini ya, enak banget ya kalau ini mengingatnya. Ben. Ya, become, became, become. Nah, jadi di tengahnya balik lagi Pak di sini. Oke. Ya kan? Ini come, came, come. Nah, yang sering salah itu di sini. Itu kan ada yang bilang forgive, forgave gitu ya. Yang ini itu forgive, yang tengah itu forgave gitu ya. Forgave. Nah, terus given jelas ya. Bukan forgiven nanti orang udah ngerti. karena terlalu hati-hati supaya seperti Inggris jadi forgiven. Sama driven itu driven apa sih? Driven gitu ya. Nah, jadi ini give terus gave terus given gitu. Kalau yang lain saya kira sama ya. Ini misalnya ini find, found itu gejalanya sama ini ya. Yang kedua, tiga sama gitu. Ini late. Nah, paid, tapi seperti say tadi loh Pak. Ya. Kalau ini paid, betul paid bukan pad ya. Yang tadi itu kalau orang salah biasanya karena mengingat seperti ini. Kalau itu pay, itu paid. Padahal say yang tadi kan hampir sama ininya ya. Mengejanya. Makanya sering salah bilang say gitu. Set. jadi memang sebetulnya terakhir. Nah, baru ini arise, arose, arisen gitu ya. Jadi rise. Nah, ini nanti akan kacau dengan arouse yang ini ya O sama U. Nah, tapi ya. Nah, tapi ini. Wah, dua kata ini selalu untuk jebak baik di TOEFL maupun di IELTS nih. Karena yang satu transitif dan intransitif ini masalahnya. Nah, ya, yang arouse itu transitif, maaf. Yang arouse your attention, arouse your interest gitu ya. Nah, ini di sini. Ini tingkat tinggi ya. Jadi mahasiswa bahasa Inggrisnya kalau yang enggak ini masih salah juga gitu. Ya. Tapi ya lumayan lah untuk ini. Nah, ini hampir sama ya. Terus nah ini yang kelompoknya kan gitu. Drive, drove, maaf nih. N-nya kok hilang, maaf keliru. Aduh, mana sih tadi? Oke, N. Tangannya sang salah. Karena sedang asam urat. Nah, itu tapi ngerti ya, sing dipulang ngerti. Terus ini bleed, bled kan gitu ya. Feed, fed ini sama ini anunya ya. Dan lead, led. Nah, ada itu. Nah, sit, set gitu ya. Sit. Jadi sebenarnya yang harus ditanamkan dulu adalah kesan bahwa memang kelompoknya berdasarkan suara. Nah, perkara nanti akan menghafalkan itu next step Pak itu sebetulnya itu. Ya, tapi harus sadar dulu. Ya, oke lah. Dengan kesadaran ini nanti pada waktu menggunakan, pada waktu kita ngomongkan tenses, nah nanti bisa dijebak situ. Jadi kalau aturannya banyak banget gitu ya. Ya, baiklah. Bu, ini sebelum terakhir ini pertanyaan yang di luar tapi mengganggu kalau enggak diklarifikasi. Karena di buku-buku banyak mengatakan infinitive without to. Sebetulnya infinitive itu yang seperti ini atau pakai to. Misalkan kita melihat infinitif punyanya Bu Arsih,
ban misalnya, to Iya, ban. infinitif Pak, infinitif aja. Kalau to itu karena kan ada to plus infinitif ada kan. Oh Kalau gitu itu ya. Oh. di dalam pola kan ada yang memang infinitif itu didahului dengan to ada kan. Nah, I want to go. Nah, itu kan nah, go-nya to kemudian infinitif kan gitu ya. nah. Oh gitu ya. Oke lah. Jadi please stop share. Tapi kalau I let you go kan tanpa infinitif, tanpa to. Ya, karena maksud saya yang nama infinitif itu apakah selalu pakai to? Ternyata tidak. Oh enggak, tidak. Ya, infinitif ya ini bentuk infinitif itu ini. Stem. Oke. Ya. Ya oke. Karena kan selalu ada penjelasan itu this infinitive without to. Artinya kalau diberi embel-embel infinitive without to itu artinya automatically infinitive itu with to gitu loh pikiran saya, Bu. Oh, jadi kalau enggak sih, halo. Jadi kalau ini infinitif ya, tapi jangan diberi to ini itu untuk ini. Oh, gitu ya. Ya, apa ya? Kebanyakan pakai toh, Pak. Kalau yang seperti I let you go, I make you go. Nah, itu kan enggak pakai gitu loh. Jadi diingatkan gitu Ya, supaya oke. Ya, oke, Bu. Terima kasih. Please stop share. ya. Kemudian saudara-saudara para pemirsa suyanto.id, begitulah cara menghafalkan kata-kata kerja yang tidak beraturan. Yang beraturan sangat, yang tidak beraturan sangat tidak beraturan juga ada, yang tidak beraturan sedikit beraturan juga ada. Kita ketemu tadi. Terima kasih Prof. Suarse atas kebersamaannya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.